Bab 365. Teknik mendorong denyut nadi. Kenzie memandang Morgan Bliss yang tidak mampu membungkuk di depannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Morgan Bliss, saya tahu bahwa Anda membungkuk kepada saya sekarang dan mengakui kesalahan Anda, dan saya sangat tidak ingin di hati saya. Aku juga tahu bahwa kamu pasti membenciku. Tapi itu tidak masalah, aku akan tetap menyelamatkan nenekmu. Karena mereka barusan, kamu tidak punya hati nurani, dan aku bukan orang seperti kamu yang tidak punya simpati. Ambil kembali kemunafikanmu, aku tidak mau menerima permintaan maafmu, aku mengambil tindakan untuk menyelamatkan nenekmu, hanya karena aku yang harus menyelamatkannya, bukan karena kamu." Setelah Kenzie selesai berbicara, dia mengabaikannya, berjalan di depan Oyan Hadi, dan tersenyum, "Maaf, Presiden Hadi. Saya harus memeriksa Nyonya Tua Bliss malam ini. Mengapa saya tidak menghubungi Anda setelah saya memeriksa penyakit Nyonya Tua itu?" Oyan Hadi buru-buru berkata dengan rendah hati, "Jangan sungkan, Tuan Kenzie, tentu saja, merawat Nyonya Tua itu lebih penting daripada minum. Lebih baik saya juga tinggal dan membantu Nyonya Tua itu. Saya bisa menjadi asisten Tuan, saya juga ingin mengamati dan belajar dari Tuan Kenzie. Saya hanya tidak tahu, apakah Tuan Kenzie keberatan?" Oyan Hadi tahu aturannya dengan sangat baik. Dia persetujuan dari seorang praktisi medis senior atau guru. Beberapa guru senior tidak mau menunjukkan keahlian medis unik mereka kepada rekan-rekan lain untuk mengamati dan belajar tanpa syarat, sementara beberapa guru senior hanya akan mewariskan keterampilan mereka kepada murid-murid yang mereka cintai. Untuk hal semacam ini, Kenzie murah hati dan tidak akan bersembunyi sama sekali. Keahlian medis digunakan untuk menyelamatkan orang. Selama dokter yang mereka pelajari memiliki karakter moral yang baik, ia berharap setiap orang memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan dapat merawat lebih banyak orang biasa. Presiden Hadi sangat sopan. "Jika Anda bersedia untuk tinggal dan membantu, tentu saja saya sangat berterima kasih." Kenzie menjawab dengan sangat implisit dan halus. Oyan Hadi diam-diam bersuka cita setelah mendengar ini. Kata-kata Kenzie jelas berarti bahwa dia setuju untuk tinggal dan mengamati dan belajar. Mau tidak mau dia memiliki kekaguman yang kuat untuk pemuda Kenzie ini. Pemuda ini tidak hanya mampu, tetapi juga berpikiran terbuka, tidak tertutup sama sekali, dan sikapnya terhadap rekan-rekannya selalu lembut dan sopan, tanpa keangkuhan dokter jenius. "Tuan Kenzie, maka kita tidak akan berbicara lebih banyak, penting untuk memeriksa Nyonya Tua itu segera." Oyan Hadi buru-buru membuat isyarat undangan, menunjukkan rasa hormat yang lebih besar kepada Kenzie. "Silakan." Kenzie mengangguk sedikit dan berjalan kembali ke rumah leluhur keluarga Bliss bersamanya. Banyak orang dari keluarga kulit putih membuat keributan. Renal Bliss, Aurora Bliss, Mulan Rante, dan anggota keluarga Bliss lainnya mengikuti di belakang Kenzie dan berjalan menuju rumah leluhur keluarga Bliss. Morgan Bliss ditinggalkan sendirian, tidak ada yang memperhatikannya, dan tampaknya menjadi penyendiri yang tidak diperdulikan. Ketika Morgan Bliss melihat Kenzie dikelilingi oleh kerumunan besar seperti bintang yang memegang bulan, dia menjadi semakin cemburu, dan dia tidak bisa menahan amarahnya, dia menendang tempat sampah di pinggir jalan dengan keras. "Sampah, sampah. Kamu sampah seperti sampah. Orang kecil, kamu adalah sampah. Suatu hari aku akan membersihkanmu, istrimu, ayah mertuamu, dan seluruh keluargamu. Sampah." Dengan keras, Morgan Bliss menggunakan terlalu banyak kekuatan, dan bahkan memecahkan tempat sampah kayu dengan satu kaki, hingga satu kakinya masuk ke tempat sampah, dan segera menutupi selangkangannya dengan rasa sakit. Di sisi lain, Kenzie sudah mulai merawat Nyonya Tua itu. Oyan Hadi masih tahu aturannya dengan baik, dia mengeluarkan semua penonton dari ruangan, lalu mengeluarkan semua peralatan medis di kotak medis, dan kemudian dengan hormat mulai bertindak, seperti asisten yang mengikuti dokter. Yah, dia masih asisten ahli dengan level tinggi, level dokter. Kamu tidak membutuhkan apapun seperti stetoskop. Apa yang terjadi dengan organ dalam Nyonya Tua itu, kurasa kamu sudah mengetahuinya saat memeriksa sebelumnya, jadi aku tidak akan mengulangi memeriksa penyakitnya. Kenzie ingin mengajarinya sedikit eksklusif praktis teknik rahasia. Ia mengambil jarum perak untuk akupuntur dan moksibusi dari kotak medis, serta beberapa alat pelengkap moksibusi. Patogen angin menyerang, asalkan tidak menembus terlalu dalam, moksibusi tradisional biasanya dapat digunakan untuk mengusir patogen. Untuk kasus yang serius, akupuntur dan moksibusi diperlukan. Dalam kasus Nyonya Tua, akupuntur umum dan moksibusi tidak banyak membantu. Efeknya kecil karena organ-organ dalam tubuhnya terlalu tua,
kekuatannya sendiri tidak mencukupi, dan sulit untuk dirangsang, serta stimulasi yang berlebihan akan dengan mudah menyebabkan kegagalan fungsi organ. Harus menggunakan beberapa cara untuk melindungi jantung dan organ dalam. Kenzie berkata dengan memegang jarum perak di tangan kanannya, sambil memegang moksibusi di antara jari manis dan jari tengahnya. Pada saat ini, tangan kirinya bebas. Dia berbalik telapak tangannya dan berkata kepada Oyan Head, "Saya biasanya menggunakan akupuntur dan moksibusi untuk memijat titik-titik akupuntur pada tubuh manusia. Moksibusi, teknik semacam ini, paling melengkapi satu sama lain. Metode tradisional ini adalah yang paling efektif. Tidak hanya dapat menyembuhkan penyakit, tetapi juga berolahraga tanpa efek samping." Kenzie berhenti dan melanjutkan, "Hanya saja pijatan di sini sangat khusus. Jika dokter sendiri memiliki keterampilan tenaga dalam tertentu, seperti beberapa pertapa yang telah berkultivasi, mereka tidak hanya tahu cara berlatih energi luar, tetapi juga tahu cara berlatih energi dalam, sehingga mereka bisa menggunakan keterampilan mereka sendiri. Dengan moksibusi dan akupuntur, dapat melindungi jantung dan usus pasien, dan memandu obat termal moksibusi untuk menembus lebih dalam ke usus dan hati, sehingga melarutkan angin jahat yang telah menembus jauh ke dalam tubuh pasien." Oyan Hadi merasa luar biasa, tidak hanya akupuntur dan moksibusi, tetapi juga menggunakan terapi tenaga spiritual pada saat yang sama. Metode pengobatan ajaib semacam ini tidak pernah terdengar. Tapi Master Kenzie. Oyan Hadi dengan hormat mengubah namanya, dia biasa memanggil Tuan Kenzie, tapi sekarang dia menyebut nama Master Kenzie. "Jika Anda ingin menggunakan tenaga spiritual, siswa ini tidak akan tahu." Dia dengan rendah hati menyebut dirinya seorang siswa, dan mengungkapkan keprihatinan tersembunyi, meskipun metode ini misterius, tetapi dia tidak tahu tenaga spiritual, jadi tidak ada gunanya mempelajarinya. Kenzie tersenyum dan memahami pikirannya. "Tidak masalah jika Anda tidak tahu tenaga spiritual, saya akan memberitahu Anda teknik ini, sangat praktis bagi Anda untuk mempelajarinya. Sebenarnya, kebanyakan pasien yang diserang angin dan kejahatan tidak akan seperti itu. Organ-organ internal nyonya tua itu telah menua dengan sangat serius. Jika dia adalah orang muda, atau orang parubaya dan tua biasa, Anda hanya perlu mempelajari rutinitas pijat saya dan melakukan hal yang sama. Akupuntur tangan dan moksibusi yang saya tunjukkan, bahkan jika Anda tidak tahu bagaimana melakukan tenaga spiritual juga dapat memiliki efek menyembuhkan penyakit. Bagaimanapun, pijat dan pijat pada dasarnya adalah efek meningkatkan sirkulasi darah dan ventilasi. Praktisi memiliki dasar keterampilan tenaga spiritual hanya dapat dibedakan dengan tingkat keparahan penyakitnya. Untuk sebagian besar patogen angin sedang dan parah sudah cukup untuk pasien." Oyan Hadi langsung mengerti setelah mendengar ini. Ini seperti flu virus, ada yang hanya perlu minum obat, ada yang perlu disuntik, dan ada juga yang harus dirawat inap atau bahkan cara pengobatan yang lebih rumit untuk menyembuhkannya. Tetapi Anda tidak bisa mengatakan bahwa metode pengobatan minum obat dan suntikan tidak berguna setelah mempelajarinya. Sebaliknya, tidak hanya bermanfaat, tetapi juga memiliki efek yang sangat umum. Selama Anda menguasai metode pengobatan dengan minum obat dan injeksi ini, itu akan berguna untuk sebagian besar pasien pilek. Oyan Hadi menyadari nilai dari teknik ini dan berhenti mencemaskan apakah dia akan tahu tenaga spiritual atau tidak. Dia mengangguk lagi dan lagi, Oke. Master Kenzie, tolong lakukan teknik ini segera, dan saya siswa harus belajar dengan giat." Kenzie setelah mendengarkan ini, dia merentangkan telapak tangan kanannya, memegang jarum perak, dan memegang moksibusi di antara jari-jarinya, dan berkata, "Jarum adalah metode akupuntur bunga prem yang umum. Moksibusi juga merupakan moksibusi api guntur yang umum. Yang penting adalah bekerja sama satu sama lain, dan soal waktu adalah yang paling penting." Dia berkata sambil telapak tangan kirinya perlahan-lahan menekannya ke punggung nyonya tua yang sudah dalam posisi tengkurap, dan terus menjelaskan, "Teknik pijat yang ingin saya gunakan dapat dilakukan dengan kedua tangan, atau dapat dipisahkan dan digabungkan dengan akupuntur dan moksibusi. Pembedahan, teknik ini memiliki nama yang sangat unik, disebut rahasia mendorong denyut nadi." Oyan Hadi terkejut setelah mendengar ini, rahasia mendorong denyut nadi. Dia buru-buru melangkah maju dan berkata dengan suara tanpa suara, "Tuan Kenzie, apakah rahasia mendorong denyut nadi yang Anda katakan adalah karya agung berusia 1000 tahun yang dipelajari oleh Raja Pengobatan Dinasti Kuno selama pencerahannya di tahun-tahun terakhirnya, resep mendorong denyut nadi kembali ke surga?" Kenzie tersenyum dan mengangguk, "Presiden Oyan sangat berpengetahuan, dan saya mengaguminya." Setelah mendengar ini, Oyan Hadi seperti disambar petir, benar-benar lupa untuk menyapanya dan menatapnya dengan kaget. Setelah waktu yang lama, mulutnya bergetar karena kegembiraan. Sungguh, apakah itu benar-benar teknik rahasia mendorong denyut nadi?
Kenzi tersenyum dan mengangguk lagi. Oyan Hadi langsung sangat gembira, ini adalah teknik fisioterapi pengobatan tradisional yang unik. Jika saya dapat mempelajari teknik dari penguasa pengobatan kuno, saya, Oyan Hadi, akan mati tanpa penyesalan. Bab 366. Senyum malu, seperti bunga musim semi. Yang satu ingin mengajar, yang lain ingin belajar. Untuk sepenuhnya mengajarkan rangkaian teknik fisioterapi ini untuk pengobatan angin dingin dan serangan angin jahat, Kenzi dengan sengaja memperlambat. Satu set lengkap akupuntur dan tongkat moksi dikombinasikan dengan prosesnya pijat satu tangan ditunjukkan selama 1 atau 2 jam. Oyan Hadi sangat bersemangat untuk mempelajari teknik fisioterapi yang begitu indah. Dia tidak sabar untuk mengambil alih dari Kenzi. Dia meremas jarum perak dan tongkat moksi yang terbakar. Sebagai kasus yang sudah jadi, memulai praktik klinis. Setelah berlatih lagi dan lagi, Oyan Hadi akhirnya menguasai keajaiban teknik pijat satu tangan, pusing the pulse. Dengan gembira, dia dengan cepat meletakkan akupuntur dan moksi busi di tangannya dan dengan hormat menghadap Kenzi. Tuan Kenzi, tolong bimbing saya, bagaimana saya melakukannya sekarang? Kenzi meletakkan tangannya di dadanya dan sedikit mengangguk, tidak apa-apa. Anda telah menguasai poin-poin kunci. Hanya perlu lebih banyak dilatih. Kapan mulai dengan tangan yang kuat, kapan harus menggunakan kekuatan yang lembut, masih ada kekurangan semangat di titik kekuatan. Tentu saja, Anda tidak memiliki dasar dalam tenaga spiritual dan ini adalah pemula, dan tidak dapat dihindari bahwa Anda tidak cukup terampil. Sebenarnya, sangat bagus bahwa Anda dapat menguasai level ini. Jika Anda dapat meluangkan waktu untuk berlatih setiap hari, paling lama setengah tahun, Anda akan dapat menggunakan teknik mendorong denyut nadi dengan bebas. Anda telah mampu menggunakan teknik ini untuk mengobati penyakit parah bagi pasien dengan angin jahat. Oyan Hadi tidak bisa menahan kegembiraan setelah mendengar ini. Terima kasih guru atas bimbingannya. Pada saat ini, Oyan Hadi sangat bersemangat, dan dia sangat menghormati dan menghargai Kenzi. Tempat yang terhormat adalah karakter Kenzi yang cerdas dan jujur. Hanya karena Oyan Hadi adalah murid dari Guru Wilson, dia mengajarkan serangkaian teknik rahasia yang sangat rumit dan unik tanpa rahasia. Yang dia syukuri adalah bahwa rangkaian teknik fisioterapi yang diajarkan oleh Kenzi ini, khususnya teknik mendorong denyut nadi, memiliki nilai praktis yang sangat berharga bagi seorang ahli klinis seperti Oyan Hadi. Teknik tarik denyut nadi dirancang khusus untuk pengobatan angin jahat. Apa yang disebut angin jahat mencakup banyak gejala klinis, seperti pilek, kelumpuhan wajah, nyeri sendi, hipertensi dan stroke, dan lainnya, yang semuanya dapat diklasifikasikan sebagai angin jahat. Jika Anda menguasai teknik mendorong denyut nadi, dikombinasikan dengan akupuntur dan moksi busi, Anda dapat mengobati sebagian besar pasien dengan patogen angin sedang dan parah. Pada saat itu, pasien seperti hipertensi dan stroke tidak perlu menanggung rasa sakit yang berkepanjangan karena pengobatan jangka panjang. Di Oyan Hadi, di mata berbagai ahli klinis, teknik penarikan, teknik mendorong denyut nadi sama saja dengan harta langka yang bermanfaat bagi rakyat jelata. Oyan Hadi tidak bisa membantu tetapi dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan Kenzi, menurut tradisi pengobatan tradisional, Anda harus dianggap sebagai guru saya yang mengajari saya keterampilan medis yang begitu berharga. Tentu saja Kenzi tidak akan membiarkan dia melakukan upacara besar seperti itu, jadi dia dengan cepat menariknya ke atas, atau setidaknya, dia mencegah Oyan Hadi melakukan ini. Salah satu dari mereka masih muda dan yang lainnya setengah baya. Tentu saja Kenzi tidak akan membiarkan Oyan Hadi melakukannya. Ketika menjadi muridnya sendiri, atas desakan Kenzi, keduanya bertemu secara setara dan menganggapnya sebagai pertukaran akademis antara teman sebaya. Sekitar pukul 1 pagi, nyonya tua dari keluarga Bliss bangun. Setelah perawatan, nyonya tua itu normal kecuali keringat dingin dan batuk sesekali, dia tidak terlihat seperti orang tua yang hampir mati karena sakit. Sebaliknya, karena Kenzi melakukan terapi tenaga spiritual yang membuatnya bersemangat, nyonya tua itu tidak hanya tidak terlihat sakit, tetapi dia jauh lebih energi dari biasanya. Melihat nyonya tua itu duduk dari ranjang rumah sakit, dia tampak baik-baik saja. Di antara anggota keluarga Bliss, Morgan Bliss adalah orang pertama yang bergegas ke tempat tidurnya, menangis dengan gembira, berpura-pura berbakti sebagai cucunya. Kenzi tidak bisa terbiasa dengan penampilan munafik Morgan Bliss, jadi dia menarik Aurora Bliss dan meninggalkan rumah leluhur keluarga Bliss bersama. Kembali ke rumah, Kenzi merebus 2 ember mie instan, lalu menggoreng 2 telur rebus, lalu duduk bersama Aurora Bliss dan makan malam. Aurora Bliss masih penasaran dengan keterampilan medis ajaib Kenzi dalam menyembuhkan neneknya.
Mengambil kesempatan ini, dia mengangkat matanya dan bertanya, Kenzi, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Mungkinkah ketika kamu mendirikan kios sebelumnya, kamu membaca klasik medis yang aneh setiap hari dan mempelajarinya tanpa seorang guru? Kenzi tersenyum pahit setelah mendengar ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada istrinya, dan bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia tidak akan mempercayainya, jadi dia harus menggunakan triknya yang biasa untuk menghindari topik itu. Ceritanya panjang, dan kamu akan mengetahuinya perlahan di masa depan. Aurora Bliss bisa mendengar nada acuh tak acuh dalam nada suaranya. Setelah beberapa saat terdiam, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menundukkan kepalanya dan melanjutkan makan mie instan. Melihat bahwa dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, Kenzi sedikit aneh, dan bertanya, Rora, aku merasa kamu sedikit salah hari ini. Di masa lalu, selama saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda akan bertanya kepada saya sampai akhir. Mengapa saat kamu penasaran hari ini, kamu hanya bertanya dan meski aku mengatakan sepatah kata saja, kamu tidak bertanya lagi? Aurora Bliss menggelengkan kepalanya dengan lembut, tidak perlu bertanya lebih banyak, sebenarnya, aku seharusnya tidak bertanya. Karena aku bisa merasakan bahwa sekarang kamu bukan lagi suami yang tidak menjanjikan yang dulu aku kenal. Kamu punya banyak teman bangsawan sekarang, kamu sekarang tinggal di rumah besar dengan puluhan juta dolar, seorang polisi wanita cantik Yuna Seira muncul di sampingmu, dan bahkan bintang besar Maya Gunawan memberikan perhatian khusus kepadamu. Situasi ini semua menunjukkan bahwa kamu telah menjadi berbeda dari sebelumnya. Adapun apa yang terjadi di sini, aku tidak berani berpikir terlalu banyak tentang itu. Aku takut semakin banyak yang aku tahu, semakin buruk bagiku. Bagaimanapun, aku bercerai darimu, aku tidak tahu apakah aku bisa bersamamu setiap hari seperti sebelum perceraian. Saya tidak tahu apakah Anda akan menjadi dingin kepada saya di masa depan, dan kadang-kadang saya berpikir, Rora, jangan katakan hal seperti itu. Kenzi melihat bahwa dia telah mengucapkan kata-kata ini, karena takut semakin dia berbicara, suasananya akan menjadi lebih berat, jadi dia memotongnya, meraih tangannya dan berkata, Kamu harus percaya padaku. Meski banyak yang berubah padaku itu tidak berarti aku tidak memilikimu di hatiku. Kamu harus percaya bahwa sejak hari pertama menikah denganmu, aku telah menganggapmu sebagai istriku selama sisa hidupku. Meskipun kita berdua sekarang sudah bercerai, itu bukan salahmu. Jangan sungkan begitu. Singkatnya, selama kamu tidak menganggapku sampah, kita akan bersama selamanya di seumur hidup ini. Setelah mengatakan ini, Kenzi menunjukkan senyum hangat. Aurora Bliss menatapnya dengan tenang, sepertinya terinfeksi oleh leluconnya, dan akhirnya tersenyum malu-malu, seperti bunga musim semi.